Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Koday Setia dengan 44522 Di sini saya akan melakukan tugas praktikum penginderaan jarak jauh kelautan, yaitu membuat peta supervisor dengan GUI. Nah, di sini saya sudah diberikan inner dari Pulau Tunda dari teman-teman Step. Jadi pertama-tama masukin script yang sudah saya dapatkan sini yang juga dikasih sama teman-teman Step. Copy. Lalu kita nah, setelah sudah sini semuanya, kita cari dulu kita menggunakan Sentinel 2. Jadi kita pilih ya level 2 A FR insert close. Nah, ini soal ini kita ganti dulu. Lalu setelah itu karena hanya interest saja, kita membuat outer. Nah, di sini dia mau diimport, kita klik layer, kita ganti menjadi outer. Lalu kita oke. Nah, di sini kita gambar untuk ya, jadi teman-teman bisa maksudnya jangan terlalu jauh juga, taruhlah di sini mengitari pulau Tunda. Jika sudah sampai sini, klik 2 kali saja. Nah, ini untuk outernya. Jika sudah, kita buat ROI-nya. Jadi kita klik kembali di sini, kita ganti langsung sorry tadi salah, kita gunakan pegangan ini lebih besar dari si outernya. Masih cukup, kalau misalnya jika kurang bisa dipindahkan ini. Oke. Jika sudah, kita ganti di sininya menjadi on. Nah, jika sudah seperti ini, matikan saja outer dan ROI-nya, karena di sini kita akan mengklasifikasikan habitat bentuk. Habitat bentuk yang dituju itu yang kita bakalan bikin adalah bisa dilihat di sininya, ada seagrass, sand, deep coral, dan deep water. Nah, untuk membuatnya kita akan geometry import. Di sini kita tanda green itu kita ganti di sini karena seagrass. Geometry ini kita ganti menjadi feature function dan property di sini class, dan ini value-nya 1. Diterangkan saja dari warnanya. Oke, seagrass sudah. Lanjut kita ke shallow sand, deep sand, coral, dan deep water. Seperti ada perbedaan value-nya saja. Kalau sudah, langsung ke deep sand. Nah, jika sudah ada di water, coral, deep sand, shallow sand, dan seagrass, maka kalian akan memberi klasifikasi dari pulau ini
yang mana egress, lalu mana lagi orang, deep send, dan lain-lain. Mungkin ini akan sangat cepat kalau buat klasifikasinya. Jika sudah semuanya, saya akan menjelaskan apa sih maksudnya dari maksud yang saya tinggal installer begitu. Ini saya sudah membuat misalnya untuk pusat data atau JavaScript map center object ROI. Kode ini misalkan pada peta area interest ROI dengan tingkat 13. Nah, bisa dilihat di sini. Ini itu untuk bagian pusat data itu data, terus variabelnya digunakan model spesifikasi, lalu filternya, nah visualisasi citranya, gambar,
yang ini menambahkan lapisan cetak peta dengan visualisasi warna yang sesuai. Lalu habitat Roy menghitung perbedaan antara geometri outer dan inner untuk mendefinisikan habitat dan mendapatkannya ke permukaan. Lalu ada mapping citra, memotong citra berdasarkan habitat yang telah didefinisikan. Lalu ada pengambil sampel, pembagian data, ekstraksi model citra, model random forest. Nah, di sini menggunakan model randomnya itu model random forest, sedangkan yang kemarin super target kalau nggak salah dia menggunakan model k-means, sedangkan ini random forest. Mati modifikasi random forest menggunakan sampel habitat. Terus ada pemeriksaan akurasi, klasifikasi benthic, visualisasi. Jadi dalam script ini ada 13 yang dapat diketahui dari kita, lalu variabel, visualisasi, dan lain-lain, hingga yang terakhir itu ada visualisasi klasifikasi. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kenapa saya hanya buat di daerah timur? Nah, sebenarnya kalau buat mau lakukan pemetaan ini, itu juga seharusnya juga kita tahu bagaimana yang medan yang kita tuju, bukan yang kita tuju sih, lebih ke arah apa kita mengetahui lebih tepatnya, lebih akurat adalah selain kita membuat peta satelit seperti ini, kita juga harusnya juga langsung survei langsung ke tempatnya. Nah, waktu itu cara di Pulau Tunggal saya hanya survei di bagian ini saja, tidak ada di bagian barat. Makanya saya tidak terlalu mengetahui apa saja yang ada di bagian barat. Tapi kemungkinan besar ada shallow sand, terus ada mungkin ada deep water dan lain-lain sih. Itu aja. Nah, setelah seperti ini kita run saja. Satu kembali kalau sudah. Nah, di sini kita mengetahui misalnya yang kita tuju, misal sigres ini warnanya kita tutup dulu deh. Bisa kita lihat bahwasannya di sini bisa kita lihat di water. Nah, bisa dilihat di water daerah sini ada, lalu di daerah sini pun ada. Ini rata-rata koral semua yang dekat di sini, lalu shallow sand panjang, sini juga ada di water. Deep sand juga, ini deep sand merata di sebelah sini, seagrass juga ada di sebelah sini. Dan sebenarnya ini bisa, itu bisa kita buat layout di QGIS ataupun ArcGIS, tapi karena ini bentuknya TIFF, nanti pada bagian layout di QGIS ataupun ArcGIS warnanya hanya abu-abu. Sebaiknya kalau misalnya ingin ekspor dan bikin layout untuk pulau seperti ini, lebih ke arah bikin layout QGIS ataupun ArcGIS, mungkin file datanya bukan file data TIFF, tapi diubah menjadi vektor, dan itu sedikit scriptnya beda lagi. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.